Bertemu lagi dengan saya dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Judul kita pada materi ini adalah ketidakpastian dan resiko investasi. Dalam berinvestasi, apa saja sesuatu yang tidak pasti dan apa resikonya. Ketika kita berinvestasi, yang jelas jangan kita menantang resiko. Karena kalau sesuatu resiko sudah terjadi, kita akan sangat sulit melewatinya. Oleh karena itu, carilah jalan yang paling aman tanpa banyak resiko. Ketika kita membeli saham, ada dua resiko yang kita hadapi. Yaitu yang pertama, resiko akan potensi naik atau turunnya harga saham. Dan resiko yang kedua adalah resiko usaha atau bisnis risk dari perusahaannya sendiri. Naik atau turunnya harga saham tergantung pada jumlah permintaan jual atau beli. Tergantung kepada supply dan demand. Harga saham yang ada di pasar saham dari jutaan orang yang terlibat di pasar saham tersebut. Nah, masalahnya perilaku individu-individu dari jutaan manusia yang ada di pasar saham tersebut tidak bisa kita tebak satu persatu. Karena setiap orang dari mereka memiliki persepsi dan keputusan yang berbeda-beda tergantung pertimbangan diri mereka masing-masing secara individu. Menganalisa kemungkinan naik atau turunnya harga saham adalah sesuatu yang tidak pasti, sangat berisiko, dan hal itu sangat spekulatif. Harga saham itu kalau tidak naik, ya turun. Kemungkinannya 50-50. Sama seperti ketika seseorang melempar sebuah mata uang dua sisi. Sisi mana yang di atas? Kalau bukan sisi A, tentu adalah sisi B atau sisi yang sebelahnya. Ketika seseorang membeli saham berharap naik dan kemudian kenyataannya memang naik, kebetulan setengah dari kemungkinan itu menjadi kenyataan. Sedangkan suatu saat bisa saja turun walaupun dia prediksi naik, karena memang setengah kemungkinan yang lain adalah kebalikannya. Jadi sangat spekulatif dan berisiko. Sebagai catatan, tidak ada orang yang sukses dan kaya secara berkelanjutan karena berspekulasi. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan tadi tentang resiko harga saham yang naik dan turun adalah suatu spekulasi, seperti melempar sebuah mata uang dua sisi. Apakah resiko seperti itu yang harus dihadapi oleh seorang investor?
Tentu saja tidak. Lalu, resiko seperti apa yang akan dihadapi oleh seorang investor? Nah, resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor adalah resiko dari bisnis dan usaha nyata secara real dari perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaan itu adalah menjual makanan, resikonya adalah tentang menjual makanan. Kalau perusahaan itu perusahaan komunikasi dan teknologi, resikonya adalah tentang komunikasi dan teknologi itu sendiri. Resiko ini sangat terukur, sederhana, dan mudah untuk diikuti dan dipelajari. Sebagaimana resiko dari bisnis-bisnis pada umumnya. Bagaimana menghindari resiko ini ketika kita membeli saham? Pertama-tama, carilah sektor bisnis yang paling prospektif. Itu langkah atau tips yang pertama. Hindari sektor-sektor bisnis yang kurang prospektif, apalagi tidak memiliki masa depan. Barangkali sektor bisnis itu sangat mudah dibuat oleh orang lain, sangat banyak saingannya, tidak punya keunggulan-keunggulan, sehingga prospeknya agak suram atau sudah tidak dibutuhkan lagi di masa depan. Jadi tips yang pertama, langkah yang pertama adalah carilah sektor bisnis yang paling prospektif yang akan kita berinvestasi di sana. Yang kedua, pilihlah perusahaan yang bagus, perusahaan yang terbaik di sektor tersebut. Yang ketiga, barulah kemudian kita membeli sahamnya hanya ketika murah. Dengan itu, ketika kita memiliki perusahaan terbaik yang sudah memenuhi tiga tips di atas, maka dengan sendirinya resiko investasi kita dalam jangka panjang bisa ditekan sekecil mungkin, mendekati nol, atau hampir tidak ada resiko. Karena ketika kita memiliki perusahaan terbaik, membeli sahamnya ketika murah, sektornya sangat prospektif, kita bisa dengan tenang membiarkan perusahaan bekerja dan berkembang. Kita tinggal tidur sekalipun, perusahaan akan bertumbuh, investasi kita akan berkembang. Kenapa kita sebut tidak ada resiko? Karena ketika kita memiliki perusahaan yang hebat, perusahaan yang terbaik dan bagus, tanpa adanya kenaikan harga sahamnya sekalipun, dengan hanya pembagian laba perusahaan dalam periode tertentu yang kita dapatkan, hal itu saja sudah dapat mengembalikan modal yang kita keluarkan ketika kita membeli sahamnya. Jadi pilihlah perusahaan yang sekiranya akan bertahan selama-lamanya, paling tidak untuk puluhan tahun ke depan. Pastikan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang terbaik, yang berkembang, dan labanya terus bertumbuh, kinerjanya terus baik. Tentang kenaikan harga saham, walaupun hal itu bukan fokus utama bagi seorang investor, namun dari pengalaman, saya sendiri sering mendapatkan pertumbuhan modal yang cukup tinggi, malah pernah sampai 1000%.
Jujur, tentu saja kenaikan tersebut jauh lebih besar daripada pembagian laba perusahaan yang saya terima atau dividen yang saya terima. Akan tetapi, saya kembalikan kepada prinsip investasi, yaitu bagi seorang investor, harga saham bukan persoalan utama. Karena tadi kita melihat harga saham penuh resiko dan tidak bisa ditebak. Akan tetapi investasi adalah tentang pertumbuhan usaha. Pertumbuhan bisnis real, bisnis nyata, di mana kenaikan laba perusahaan mudah untuk diikuti, dipelajari, dianalisa, dan diperhitungkan sebagaimana layaknya sebuah bisnis pada umumnya. Jadi investor tidak menganalisa harga saham, tetapi yang diketahui oleh seorang investor adalah apakah harga saham suatu perusahaan sedang mahal atau sedang murah, dan kemudian menjadikannya sebagai acuan untuk membelinya hanya ketika murah. Risiko investasi bisa digambarkan seperti grafik berikut ini. Ketika kita berinvestasi membeli saham dalam jangka pendek, semakin jangkanya pendek akan semakin berisiko. Pagi kita membeli saham, siang atau sore kita sudah berharap keuntungan. Saham tersebut kita jual. Dalam hitungan menit, jam, atau hari, atau minggu, atau bulan, risikonya sangat besar. Tetapi ketika kita berinvestasi dalam jangka panjang, kita beli perusahaan yang sektor bisnisnya prospektif. Perusahaan tersebut perusahaan terbaik di sektornya. Dan kita membeli sahamnya di harga yang murah dalam jangka panjang. Pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut yang bagus, terus berkembang dan mendatangkan laba yang tinggi, dengan sendirinya resiko investasi semakin kecil atau bisa kita katakan tanpa resiko. Walaupun dengan sendirinya harga saham akan mengikuti kinerja perusahaan. Jadi kita tidak terlalu khawatir dengan perihal harga saham. Yang jelas, dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham pun sangat cukup untuk mengembalikan modal investasi kita. Tidak ada orang rugi karena berinvestasi. Tetapi kalau orang rugi karena berspekulasi, banyak. Ayo kita lihat beberapa berita berikut ini. Orang yang frustasi, menderita karena berspekulasi, berdagang saham. Dalam hal ini, berdagang saham dalam jangka pendek. Ini berita pada bulan Juni yang lalu. Seorang pedagang saham bunuh diri setelah saldo portofolionya negatif. Ada lagi berita masih pada bulan Juni yang lalu di luar negeri dan juga kasus serupa di Indonesia. Begitulah kalau orang berdagang dan berspekulasi saham. Sangat berisiko dan membuat frustasi. Berikut ini juga ada berita. Stres harga saham jatuh, seorang pria ini bunuh diri dengan cara lompat dari gedung. Itulah kalau orang berspekulasi, ambisi, dan barangkali dalam pikirannya ingin cepat mendatangkan keuntungan yang besar. Akhirnya frustasi dan bunuh diri. Kenapa sih harus greedy? Kenapa sih mereka sepertinya sangat ambisius dan serakah begitu?
Coba kita lihat secara realistis. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, atau kita sebut yang terbesar di Indonesia saja, perusahaan tersebut mendapatkan laba pada umumnya tidak lebih dari 10% terhadap semua asetnya dari perusahaan tersebut per tahun. Ada yang hanya 8%, 7%, 9%, dan seterusnya. Dengan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu ekuitas maupun liabilitas, laba yang didapatkan perusahaan tidak lebih dari 10% dari total asetnya. Namun, coba kita lihat apa yang diimpikan oleh seorang spekulan saham. Seorang spekulan saham ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, kalau perlu sampai lebih dari 1000% dalam waktu yang singkat. Padahal perusahaan tadi bekerja mengelola karyawan, mengelola produksi, pemasaran, dan lain-lain. Sedangkan si spekulan saham tidak ikut bekerja secara langsung di perusahaan tersebut. Jadi ada orang-orang yang bekerja langsung dalam perusahaan, bekerja keras, hanya mendapatkan laba kurang dari 10% per tahun dari seluruh omsetnya, dari seluruh asetnya. Tetapi ada orang lain, yaitu spekulan saham, tidak ikut bekerja langsung di perusahaan, tetapi berambisi untuk mendapatkan laba yang lebih besar dari itu. Masalahnya terletak di ambisinya, spekulasinya. Itulah kenapa sih sebenarnya harus greedy, ini harus dihindari. Sehingga kita tidak terjebak dengan berakhir tragis dengan orang yang frustasi. Akan tetapi jadikanlah investasi itu sesuatu yang menyenangkan, santai, dan tanpa resiko. Demikian berbagi kita kali ini. Terima kasih.